Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama ada Hurnisa, saya sendiri. Yang kedua Ajeng Yalisandi. Dan yang ketiga Setiawati. Yang keempat Setia Ramdan. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT terhadap UMKM produk asli Kabupaten Garut, yaitu Burayot Simadu Rancabango. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Simadu Rancabango. Simadu Rancabango adalah salah satu produk asli Garut berupa makanan tradisional. Burayot Simadu memiliki 17 outlet, salah satunya ada di Rancabango, yaitu di Jalan Otista nomor 184, Tarogong, sebelah pertigaan Rancabango, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Burayot Simadu ini berdiri sejak tahun 2017 pertengahan, tempatnya di Tasikmalaya. Karyawan terdiri dari 22 orang karyawan dari semua outlet. Yang memiliki resep si Burayot Simadu itu yaitu satu keluarga yang terdiri dari suami istri. Mereka semua memiliki resep-resepnya. Nama pengusaha Burayot Simadu itu yaitu Ibu Farida Maris dan Bapak Syahrizal Fitri Puna Irawan. Mereka semua asli Garut yang memiliki usaha salah satu Burayot Simadu ini. Mereka berawal di Tasik untuk pembuatan yang pertama itu di Tasik pada 2017 dan dikembangkan di Garut yaitu 2018 awal. Di Garut salah satunya itu di Rancabango, di mana Burayot Simadu ini memiliki rasa dan varian yang berbeda dari usaha-usaha Burayot lainnya. Karena Burayot Simadu ini memiliki rasa yang manis, tekstur yang lembut, dan juga kemasan yang menarik. Dari masing-masing outlet, perharinya itu sekitar 100 lebih kemasan. Dalam awal mula, Ibu Farida dan Bapak Syahrizal memiliki usaha ini yang dikembangkan di Garut ini, yaitu awal mula modalnya itu 2 juta dan sekarang itu memiliki, kalau diperhitungkan sebulan itu omsetnya hampir 50 juta per bulan. Kenapa Burayot Simadu ini dikembangkan di Garut? Karena awal mula Ibu Faridah sama Bapak Syahrizal kembali ke Garut, di sepanjang jalan mereka tidak menemukan Burayot yang dadakan, yang fresh dijual belikan. Jadi dari situlah beliau memiliki pemikiran untuk mengembangkan produk Burayot Simadu ini di Garut, sehingga sampai sekarang memiliki 17 outlet, yang mana
selanjutnya akan membuat outlet yang baru. Mungkin dari sejarah Buraya Simadu Rancabango yang di Garut itu hanya segitu, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan analisis SWOT UMKM Burayot Simadu Rancabango, yang mana akan dijelaskan oleh saudara Setiawati. Untuk Setiawati, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT UMKM Burayot Simadu Rancabango yang terdiri dari identifikasi faktor-faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari usaha Burayot Simadu ini yang pertama, tempat Burayot Madu yang strategis. Yang kedua, tempat parkir yang strategis sehingga bis, mobil, dan motor lebih mudah parkir. Yang ketiga, Burayot Madu dijual dalam keadaan fresh. Yang keempat, dibuat oleh resep milik sendiri. Yang kelima, harga Burayot Madu yang terjangkau. Dan yang keenam, pegawai yang ramah. Adapun kelemahan dari usaha ini yaitu masih mengandalkan penjualan offline. Yang kedua, kurangnya segi pemasaran online. Yang ketiga, masih banyak orang di luar Jawa Barat yang belum mengenal Burayot. Yang keempat, kendala di SDM. Yang kelima, kurangnya promosi. Dan yang keenam, bahan baku yang terkadang tidak sesuai. Yang selanjutnya, identifikasi faktor-faktor strategis internal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang dari usaha ini, yang pertama, Burayot merupakan makanan khas Garut yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan atau orang di luar Jawa Barat. Kedua, membidik segmen pasar menengah ke atas. Ketiga, memiliki kemasan tersendiri yang berbeda dari pesaing banyak. Yang keempat, banyaknya diminati masyarakat. Yang kelima, menambah jangkauan konsumen dengan mulai melakukan promosi. Yang keenam, dapat mengembangkan usaha tanpa perantara lainnya. Adapun ancamannya, yang pertama, banyaknya pesaing yang sama menjual Burayot. Yang kedua, jika tidak banyak belajar dan mengembangkan diri, harus siap tergeser dengan pesaing lain. Yang ketiga, adanya ancaman dari luar yang bermain hal gaib. Yang keempat, jumlah isi produk pesaing yang lebih banyak. Yang kelima, pesaing memiliki harga yang sama. Yang keenam, banyaknya pesaing yang sudah luas wilayah promosinya. Sekian. Terima kasih kepada saudara Setiawati yang telah memaparkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, juga ancaman dari produk Simadu, Burayot Simadu. Yang selanjutnya yaitu tabel matrik kompetitor yang akan dijelaskan oleh saudara Setia Ramdan. Kepada saudara Setia Ramdan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel metrik kompetitor. Posisi Burayot Simadu Rancabango berada di tingkat 1 dengan memiliki rating 26, bobot skor 19,00. Dan Burayot Neng Mincreng 20 hiji, ratingnya 21, bobot skor 15,45. Untuk Burayot Raisa, rating akhirnya 20, bobot skor 14,35. Burayot Simadu Rancabango berada di tingkat 1 teratas dibandingkan Burayot Neng Mincreng dan Burayot Raisa. Karena Burayot Simadu Rancabango memiliki lokasi yang strategis, gampang dituju karena Burayot Simadu berada di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh pejalan kaki maupun kendaraan lainnya. Dan harga Burayot Simadu pun terjangkau. Walaupun promosi kurang, tetapi Burayot Simadu lebih unggul dibandingkan promosi Burayot Neng Mincreng dan Burayot Raisa. Yang selanjutnya, IPAS, internal faktor analisis strategi. Kekuatan, 1. Tempat Burayot Madu yang strategis, memiliki bobot 1, skor rating 4, jumlah 4,00. Yang kedua, tempat parkir yang strategis sehingga bus, mobil, dan motor lebih mudah parkir. Dengan memiliki bobot 1, skor rating 4, jumlah 4,00.
Yang ketiga, burayot madu dijual dalam keadaan fresh dengan memiliki bobot 1, skor rating 4, jumlah 4,00. Yang keempat, dibuat oleh resep sendiri, memiliki bobot 1, skor rating 3, jumlah 3,00. Yang kelima, harga burayot madu yang terjangkau, memiliki bobot 0,90, skor rating 4, jumlah 3,60. Yang keenam, pegawai yang ramah, bobot 1,00, skor rating 4, jumlah 4,00. Akhir jumlah bobotnya 5,90, skor rating 23, jumlah akhir semuanya 22,60. Yang kedua, kelemahan yang satu masih mengandalkan penjualan offline, memiliki bobot 1, skor rating 3, jumlah 3,00. Yang kedua, kurangnya segi pemasaran online, memiliki bobot 1, skor rating 1, jumlah 1. Yang ketiga, masih banyak orang di luar Jawa Barat yang belum mengenal burayot, memiliki bobot 0,55, skor rating 3, memiliki jumlah 2,55. Yang keempat, kendala di SDM, memiliki bobot 1,00, skor rating 2, jumlah 2. Yang kelima, kurangnya promosi, memiliki bobot 0,80, skor rating 1, jumlah 0,80. Yang keenam, bahan baku yang terkadang tidak sesuai, memiliki bobot 0,90, skor rating 2, jumlah 1,80. Jumlah akhir bobotnya 5,5, skor rating 12, jumlah 11,15. Terus seluruh jumlah dari kekuatan dan kelemahannya bobot yaitu 11,45, skor rating 35, jumlah 33,75. Terus EPAS, External Faktor Analisis Strategi. Peluang 1. Burayot merupakan makanan khas Garut yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan atau orang luar Jawa Barat. Memiliki bobot 1, skor rating 4, jumlah 4,00. Yang kedua, membidik segmen pasar menengah ke atas. Memiliki bobot 1,00, skor rating 4, jumlah 4,00. Yang ketiga, memiliki kemasan tersendiri yang berbeda dari pesaing, memiliki bobot 1,00, skor rating 3, jumlah 3,00. Yang keempat, banyak diminati masyarakat, memiliki bobot 1,00, skor rating 3, jumlah 3. 4, banyak diminati masyarakat, memiliki bobot 1,00, skor rating 3, jumlah 3. Yang kelima, menambah jangkauan konsumen dengan mulai melakukan promosi, memiliki bobot 1,00, skor rating 3, jumlah 3,00. Yang keenam, dapat mengembangkan usaha tanpa perantara lainnya, memiliki bobot 1,00, skor rating 3, jumlah 3. Akhir jumlah bobotnya 6,00, skor rating 20, jumlah akhir semuanya 20,00. Yang terakhir, ancaman. Yang pertama, banyak pesaing yang sama menjual burayot, memiliki bobot 1,00, bobot atau rating 4, jumlah 4. Yang kedua, jika tidak banyak belajar dan mengembangkan diri, harus siap menggeser dengan pesaing lain. Memiliki bobot 1,00, skor rating 4, jumlah 4,00. Yang ketiga,
adanya ancaman dari luar yang bermain hal goib. Memiliki bobot 0,50, skor rating 2, jumlah 1. Yang keempat, jumlah isi produk pesaing lebih banyak. Memiliki bobot 0,60, bobot skor atau rating 3, jumlah 1,80. Yang kelima, pesaing memiliki harga yang sama. Bobot 0,80, skor rating 4, jumlah 3,20. Yang keenam, banyaknya pesaing yang sudah luas wilayah promosinya. Memiliki bobot 0,80, skor rating 3, jumlah 2,40. Jumlah bobot ancaman 4,70, skor ratingnya 20, jumlah 16,40. Jadi seluruh jumlah dari peluang dan ancaman dari bobot 10,70, dengan skor ratingnya 40 dan jumlahnya 36,40. Matrix SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Yang tadi sudah dibahas oleh Setiawati, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, SO. SO itu kekuatan dan dikombinasikan dengan peluang. Dilihat dari faktor internal yang begitu sangat besar, maka sangat berpengaruh penting bagi terbentuknya suatu usaha Burayot Simadu, karena banyaknya suatu segmen yang telah direncanakan untuk menjadi sebuah peluang bagi para pengunjung karena tempatnya sangat strategis. Banyak masyarakat yang sangat ingin mempromosikannya, Burayot Simadu harganya terjangkau juga dibuatnya dadakan sehingga pembeli tertarik untuk membeli lebih tinggi. Terus yang kedua ada WO, kelemahan dan peluang. Selain dari kekuatan yang dimiliki Burayot Simadu, dari faktor internal ada juga kelemahannya, di mana banyak kelemahan yang mampu untuk dikendalikannya dengan adanya peluang yang mana lebih memperindah dan unik kemasan dan mampu untuk mempromosikan secara seluas dengan teknologi online, di mana karyawan atau SDM lebih ditambahkan karena segmen yang ada sangat mendukung. Yang ketiga ada SP, yaitu kekuatan dan ancaman. Dalam produk asli ini sangatlah banyak yang menjadi sebuah ancaman, karena banyaknya peluang yang dimiliki pesaing di mana Burayot banyak yang mampu untuk membuat, tetapi dapat ditingkatkan dengan kualitas yang unik. Terus yang keempat ada WT. WT itu kelemahan dan ancaman. Dengan adanya kekurangan yang didapat, maka usaha Burayot ini akan meningkatkan inovasi dan keunikan dalam kemasan, dan juga lebih dimaksimalkan promosinya atau pemasarannya selain offline, juga online, agar mampu untuk menghadapi kompetitor yang lain. Diagram SWOT. Di sini kita bisa lihat di mana nilainya ada 5,55, 1,80. Jumlah S sama dengan 22,60, jumlah W sama dengan 11,15, jumlah O sama dengan 20,00, jumlah T sama dengan 16,40. Yang pertama, koordinat analisis internal. SW sama dengan kurung buka 22
dikurang 11,15 kurung tutup dibagi 2, yaitu hasilnya sama dengan 5,5. Yang kedua, koordinat analisis eksternal. OT sama dengan kurung buka 20,00 dikurang 16,40 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 1,80. Beres. Terima kasih kepada Saudara Setia Ramdan yang telah menjelaskan pemaparan tentang analisis SWOT untuk produk Burayot Simadu. Yang selanjutnya yaitu tindakan manajerial yang akan dijelaskan oleh Saudara Ajeng Yelisandi. Untuk Ajeng Yelisandi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada tindakan manajerial. Metode analisis SWOT adalah tindakan menelaah aspek-aspek bisnis berupa kekuatan dan kelemahan, opportunities dan threat atau peluang dan ancaman, dan merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda. Analisis SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Metode analisis SWOT bukan sebuah jawaban yang pasti mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang sedang dihadapi. Namun, minimal akan memecahkan persoalan yang ada dengan mengurai menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk membantu sebuah usaha atau organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun secara individu. Pada tahap ini, manajer akan melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki utilitas sumber daya organisasi apabila kinerja aktual menyimpang jauh dibanding standar. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, manajer memiliki 3 pilihan tindakan, yaitu tindakan perbaikan atau correction action, yang kedua revisi standar, dan yang ketiga tidak melakukan tindakan apa-apa. Analisis yang diterapkan dengan baik dan dijalankan dengan benar dalam sebuah perusahaan akan sangat membantu untuk melihat sisi-sisi perusahaan yang selama ini tidak terlihat. Tanpa melakukan analisis ini, jadi bisnis yang dibangun tidak berjalan secara efektif dan efisien. Terlihat dari Burayot Simado Ranca Bango terletak pada titik koordinat di kuadrat 1 SO agresif, yang artinya tokoh tersebut berada di situasi yang sangat menguntungkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth orient strategi. Artinya tokoh dalam kondisi yang prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Langkah-langkah dalam penerapan strategi pemasaran ada 3, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua penetapan target pasar, dan yang ketiga diferensiasi dan posisi pasar. Segmentasi pasar merupakan tindakan pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Sedangkan penetapan target pasar merupakan proses evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Pertama, Anda memilih 1 atau lebih segmen yang akan dilayani. Kemudian, penetapan sasaran pasar yang terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebuah perusahaan besar mungkin memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasar. Namun, juga terhadap beberapa perusahaan yang memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal. Dan jika terbukti berhasil, mereka baru menambah segmen. Dan yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar. Merupakan perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen, secara dan posisi apa yang ingin ditempatkan dalam segmen tersebut.
Posisi produk adalah tempat yang didukung produk relatif terhadap saing dalam pemikiran konsumen. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan posisi pasar yang unik untuk produk. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan produk lain di pasar, maka konsumen tidak mempunyai alasan untuk membelinya. Dalam UMKM pada produk Burayot Simadu Rancabango dapat melakukan langkah-langkah manajerial sebagai berikut. 1. Meningkatkan promosi penjualan. Dapat diketahui usaha memasarkan produk Burayot Simadu hanya melalui offline. Seharusnya pemilik usaha melakukan peningkatan promosi seperti melalui online dan platform penjualan yang memiliki jangkauan luas seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk dalam menjalankan usaha. Pemilik harus menjaga dan mempertahankan kualitas produk agar usaha ini dapat bertahan. Yang ketiga, perbaikan packaging atau kemasan. Sebuah produk harus mempunyai kemasan semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Yang keempat, menciptakan hubungan kerja baik dengan karyawan di dalam sebuah organisasi. Hubungan antara atasan dengan karyawan harus berjalin dengan baik agar organisasi atau suatu usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kelima, melakukan inovasi produk. Produk Burayot Simadu harus diciptakan inovasi pada produk agar dapat menambah nilai produk tersebut. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Ajeng Yelisandi yang telah menjelaskan tentang tindakan manajerial terhadap Burayot Simadu. Oke. Mungkin dari penjelasan tentang analisis SWOT pada produk asli Kabupaten Garut, yaitu Burayot Simadu Rancabango, yang dapat disampaikan mungkin hanya itu saja. Dan kesimpulannya yaitu di mana Burayot berasal dari bahasa Sunda yang berarti kue. Dan Burayot juga adalah salah satu makanan tradisional Garut yang telah menjadi sebuah oleh-oleh bagi pengunjung, wisatawan. Awal mula Burayot Simadu di Kabupaten Garut yaitu di mana pada saat di Tasikmalaya, Ibu Farida dan Bapak Syahrizal, seorang pengusaha yang membangun Burayot Simadu itu, mengalami kebangkrutan hampir setengah miliar dari bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, Ibu Farida dan Bapak Syahrizal mengembangkan Burayot Simadu di Kabupaten Garut karena memiliki resep dari ibunya Bapak Syahrizal pada waktu SMA. Terus yang kami lakukan dalam analisis SWOT ini telah diketahui bahwa dibandingkan antara Burayot Simadu dengan Burayot pesaing, Burayot Simadu itu berada di tingkat 1. Yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Setia Ramdan. Maka dapat diketahui diagram SWOT-nya yaitu antara analisis internal dengan eksternal dari perusahaan Burayot Simadu dapat diketahui yaitu 5,50 analisis internal dan 1,80 analisis eksternal yang diperoleh. Mungkin dari kelompok kami hanya cukup sekian yang dapat disampaikan dari analisis SWOT UMKM produk asli Garut Burayot Simadu. Dari kami semua, kami ucapkan terima kasih.
Nah, dan kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.